Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your command my greatest appreciation. Thank you very much. Dikawal sejumlah jet tempur sejak memasuki wilayah udara Yordania, pesawat kepresidenan Indonesia akhirnya mendarat di Bandar Udara Militer Marka. Di bawah teriknya matahari gurun Yordania yang menyengat, tanggal 23 Juli 2025 menjadi momen bersejarah bagi hubungan pertahanan Indonesia dan Timur Tengah. Sebanyak 109 prajurit TNI dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mengguncang padang pasir saat mengikuti latihan bersama pertempuran kota Purkota bersama Angkatan Bersenjata Kerajaan Yordania. Latihan ini bukan sekedar ajang unjuk kemampuan militer, tapi juga menjadi simbol kokohnya diplomasi pertahanan Indonesia di panggung internasional. Sorotan utama tertuju pada Praka Marinir Wiwit Trirahayu dari Yuntai VIP 3 Pasmar 3. Satu-satunya perwakilan TNI Angkatan Laut dalam latihan ini yang tampil memukau sebagai representasi pasukan elit Indonesia. Dalam setiap gerakannya, terlihat ketenangan dan ketepatan dalam menjalankan misi operasi perkotaan yang rumit dan beresiko tinggi. Latihan ini dirancang dengan skenario taktis penuh tekanan yang mencerminkan kondisi medan perang urban modern, mulai dari infiltrasi di pemukiman padat hingga manuver di ruang sempit yang dipenuhi jebakan dan potensi pertempuran jarak dekat. TNI tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi benar-benar mencuri perhatian dalam setiap simulasi. Mereka mampu berkoordinasi lintas matra antara pasukan darat, dukungan udara hingga unit kapal cepat dalam satu kesatuan aksi yang presisi. Latihan ini menggambarkan bahwa TNI tidak hanya terlatih secara fisik, tetapi juga secara mental dan strategis, mampu beradaptasi dalam medan apapun dengan kesiapsiagaan tinggi dan tanpa celah. Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam latihan ini membuktikan bahwa TNI tidak lagi sekedar menjadi peserta pelengkap, tapi telah menjadi aktor utama dalam agenda latihan multinasional yang mengutamakan profesionalisme dan interoperabilitas. Dari sisi politik pertahanan, partisipasi TNI dalam Latma Purkota membawa makna lebih dalam. Ini bukan hanya sekadar ajang tukar taktik, tetapi juga bagian dari skema strategis untuk memperluas pengaruh dan mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Yordania menyampaikan apresiasi luar biasa atas performa TNI, bahkan menyatakan keinginannya agar kerjasama ini ditingkatkan ke level yang lebih tinggi di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan arah diplomasi pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mendorong agar TNI aktif hadir di berbagai forum latihan militer dunia sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah global. Kehadiran TNI dalam latihan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan militer yang disegani di Asia. Bahkan, mulai mendapat tempat dalam forum-forum pertahanan lintas benua. Sementara, negara-negara lain di ASEAN masih sibuk dengan isu-isu domestik. Indonesia justru aktif menjalin koneksi global lewat pendekatan militer yang cerdas dan terukur. Latihan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kesiapan pasukan Indonesia menghadapi berbagai ancaman asimetris dan urban warfare yang kini menjadi tren peperangan masa kini. Kesiapan TNI dalam menghadapi skenario kompleks ini menjadi bukti bahwa mereka bukan hanya tangguh di medan perang hutan atau laut, tetapi juga adaptif di landscape urban ekstrim yang memerlukan strategi dan kecermatan yang tinggi. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Dikawal sejumlah jet tempur sejak memasuki wilayah udara Yordania, pesawat kepresidenan Indonesia akhirnya mendarat di Bandar Udara Militer Marka, Amman, Yordania. Kedatangan RI-1 itu langsung disambut dengan peluk erat dari Raja Abdullah II bin Al-Hussein.
Usai memperkenalkan jajaran menteri yang mendampinginya, kedua kepala negara itu mengikuti prosesi penyambutan kenegaraan. Momen unik lainnya tak selesai sampai di situ. Orang nomor satu di Yordania itu mengantar langsung Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam. Bahkan Raja Abdullah yang mengemudikan sendiri mobil kepresidenan dan Presiden Prabowo berada di kursi sebelahnya. Sementara kedatangan Presiden Prabowo telah dinanti puluhan warga negara Indonesia yang berada di Yordania. Terima kasih semuanya. Dalam kunjungan sebelumnya ke Doha, Qatar, Presiden Prabowo mengumumkan komitmen investasi Qatar sebesar $2 miliar Amerika Serikat ke Danantara. Beliau akan invest dengan Danantara, suatu dana bersama. Beliau komit $2 miliar ya. Masing-masing dua. Kita dua, dia dua. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral di Istana Al-Husainiyah, Amman, Kerajaan Yordania Hashimiyah pada Senin siang waktu setempat. Pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II itu akan menandatangani sejumlah kesepakatan. Kehadiran TNI dalam latihan gabungan di Yordania juga membawa dampak simbolis yang tak kalah pentingnya. Sebuah pesan kuat bahwa Indonesia mampu menembus batas geografis dan budaya dalam membangun kerjasama militer yang berkelas dunia. Dalam suasana panas gurun yang ekstrim, para prajurit Indonesia justru tampil dingin dalam eksekusi, menunjukkan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecerdasan strategi tempur. Latihan ini menjadi bukti bahwa transformasi TNI bukan hanya slogan, melainkan telah berbuah nyata dalam medan yang menantang di hadapan mitra internasional yang memiliki standar tinggi. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan kehormatan, kehadiran prajurit TNI di Yordania juga mencerminkan keberhasilan strategi diplomasi militer Indonesia yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Melalui kerjasama ini, Indonesia tak hanya memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, tetapi juga merambah ke Timur Tengah, sebuah kawasan yang selama ini diwarnai dinamika geopolitik yang kompleks. Kepercayaan negara-negara Arab terhadap kapabilitas TNI menjadi modal penting dalam membentuk poros kerjasama strategis yang saling menguntungkan, baik dari sisi pertahanan, industri militer hingga stabilitas kawasan. Apresiasi yang diberikan Yordania kepada para prajurit Indonesia menunjukkan bahwa TNI telah mencapai level kesetaraan dengan kekuatan militer negara lain dalam konteks profesionalisme dan kesiapan tempur. Bahkan, menurut pengamat militer internasional yang hadir, performa TNI dinilai setara dengan pasukan NATO dalam konteks latihan urban warfare. Ini bukan klaim kosong, melainkan pengakuan dari komunitas pertahanan global yang menyaksikan langsung bagaimana TNI mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara dalam skenario operasional yang kompleks. Sebagai negara yang selama ini lebih dikenal melalui kekuatan diplomasi lunak, Indonesia kini menunjukkan bahwa kekuatan lunak dan keras bisa berjalan berdampingan. TNI menjadi wajah baru dari diplomasi strategis Indonesia yang tidak lagi defensif, tetapi aktif dan penuh inisiatif. Ketika pasukan elit dari Yontaifib hingga Kopaska tampil di area global, dunia mulai mencatat bahwa Indonesia bukan hanya ikut serta, melainkan menjadi panutan. Kedepan, tantangan yang dihadapi TNI bukan lagi soal eksistensi, tetapi menjaga reputasi dan terus membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia adalah aset regional yang tak bisa diabaikan.